Beberapa musim silam telah lahir seekor bayi kecil di sebuah peternakan yang diberi nama Lucky. Dia bersama binatang lainnya senang sekali melihat bintang-bintang dan mereka memiliki sebuah impian, yaitu sebuah kebebasan. Namun manusia adalah penghalang untuk mereka mewujudkan impian mereka nih, terutama sikap serakah dan egois yang ada di manusia. Di peternakan Manor yang dimiliki oleh seorang pria tua pemalas bernama Jones, banyak binatang yang diangkut ke sebuah truk. Lucky bertanya-tanya kepada mereka semua apa yang terjadi dan apa tujuan mereka membawa semua binatang masuk ke dalam truk tersebut. Namun mereka hanyalah binatang. Mereka hanya bisa nurut dan mengikuti rombongan. Apalagi tidak ada satupun dari mereka yang bisa membaca. Hanya Lucky dan Snowbell yang bisa membaca. Bahkan Lucky sendiri belajar membaca dari Snowbell. Itulah sebabnya Lucky juga cerdas dan sangat membantu. Di sini Napoleon, seekor babi besar, dia bertanya kepada Lucky apa tulisan yang ada di truk tersebut, dan Lucky menjelaskan kalau itu adalah Laughter House. Dia menyampaikan kalau Laughter House adalah rumah tawa. Mereka berpikir mereka semua akan dibawa pergi liburan dan mereka menyambut senang hal tersebut. Sampai akhirnya Snowbell melihat tulisan itu secara utuh karena sebelumnya tulisannya ketutupan. Ternyata tulisan itu adalah Slaughter alias rumah jagal. Snowbell kemudian memberitahu kepada semua binatang kalau mereka akan dibawa ke rumah jagal. Maka dari itu dia menyerukan kebebasan dan melawan balik. Masih banyak dari mereka yang belum mengerti tentang kebebasan, dan Lucky menjelaskan kalau kebebasan artinya tidak ada yang mengatur kehidupan mereka. Mereka bebas untuk pergi kemana saja, makan apa saja, dan apapun yang mereka lakukan itu adalah kebebasan. Dan setelah paham dengan arti kebebasan itu, mereka semua kemudian melawan balik. Mereka pun berhasil mengusir truk tersebut dan para komplotannya. Usut punya usut nih, Jones ternyata terlilit hutang. Maka dari itu bank menyita peternakannya karena tidak mampu membayar. Namun beruntungnya semua binatang itu berhasil selamat dan mendapatkan kebebasan yang mereka impikan selama ini. Dari kejauhan ada seorang pengusaha ternak yang bernama Frida Pilkington. Dia kemudian menyuruh anak buahnya untuk menangkap semua binatang yang ada di Manor Farms. Di Manor Farms semua binatang memasuki rumahnya Jones untuk melihat-lihat semua isi rumah tersebut. Barangkali ada makanan yang tersisa. Mengingat Jones merupakan peternak yang malas, sehingga banyak binatang yang kelaparan dan tidak diberikan makan selama berhari-hari. Di luar mereka semua kemudian mendiskusikan tentang kehidupan mereka selanjutnya. Snowbell yang akan memimpin peternakan tersebut, yang sesungguhnya kebebasan mutlak tidak akan pernah bisa diraih karena semua tatanan kehidupan membutuhkan peraturan agar terciptanya hidup yang damai dan juga teratur. Maka dari itu Snowbell sebagai pemimpin memberikan sejumlah peraturan yang perlu ditaati sama semua binatang di peternakan tersebut. Beberapa di antaranya manusia adalah musuh dan binatang merupakan teman. Semua makanan harus dibagikan dan dikonsumsikan bersama dan semua binatang setara. Snowbell kemudian memerintahkan mereka untuk bekerja demi kelangsungan hidup peternakan, mengingat di peternakan mereka sudah tidak ada lagi manusia. Mereka harus menanamkan tumbuhan, padi dan buah-buahan untuk pasokan makanan mereka saat musim dingin, sementara setengahnya akan dikonsumsi harian. Banyak dari mereka yang pada awalnya menikmati hal tersebut nih, bekerja dan bermain-main, karena pada akhirnya mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Sampai akhirnya Napoleon memperkenalkan Lucky kepada beberapa anjing milik Jones. Dia juga mengatakan kalau anjing-anjing tersebut ramah dan baik. Dia kemudian memberikan seember susu untuk Lucky. Namun Lucky menjelaskan kalau seharusnya seember susu itu dibagikan kepada hewan lain, tidak boleh dikonsumsi sendirian. Di istal kandang kuda, dia membawa seember susu itu ke Boxer, temannya nih. Tetapi Boxer menolaknya dan menyuruh Lucky untuk membagikan susu itu kepada yang lain. Lucky kemudian melaporkan keadaan kepada Snowbell kalau mereka perlu memerah sapi lebih sering nih dari biasanya. Namun para binatang sudah kelelahan. Mereka butuh alat untuk memerah sapi, yang otomatis alat itu butuh listrik. Kemudian Snowbell membawa Lucky ke rumah Jones dan memberinya sebuah buku, yang mana di buku tersebut ada tata cara untuk membuat sebuah kincir angin yang dapat menghasilkan listrik. Dia berencana untuk membangun itu dan menyuruh Lucky untuk tetap diam dan jangan beritahu siapapun nih terlebih dahulu tentang rencananya. Tanpa mereka sadari pembicaraan mereka didengar sama Napoleon, dan setelah itu Lucky bersama Boxer segera membangun kincir angin tersebut. Napoleon bersama Squealer, seekor babi kecil yang juga anak buahnya Napoleon nih, menyuruh Lucky untuk memberitahu kepada para binatang
binatang tentang rencana mereka. Dalam rawat binatang, Napoleon mendesak Snowbell untuk menjelaskan rencananya kepada mereka. Dia menjelaskan kalau dia berencana membangun kincir angin. Kincir angin itu akan mempermudah pekerjaan mereka dan membantu mereka untuk bisa menghasilkan panen yang lebih baik. Namun sayangnya Napoleon tampaknya tidak suka dengan Snowbell. Dia ingin menyingkirkan Snowbell dengan menyudutkannya dalam rapat tersebut. Dia juga menghasut para binatang untuk membenci Snowbell. Apalagi Snowbell bertindak sok tahu nih dan tidak melibatkan mereka untuk mengetahui semuanya. Banyak binatang yang akhirnya terpancing dengan Napoleon dan mulai menyudutkan Snowbell, yang pada akhirnya Snowbell pergi dari Manor Farm untuk selamanya. Setelah itu di bawah kepemimpinannya Napoleon, banyak binatang yang mulai memakan pasokan makanan mereka nih untuk musim dingin dan sangat menikmati kebebasan tersebut. Napoleon kemudian menghibur Lucky. Dia menjelaskan kalau Snowbell itu mulai bertindak sebagai manusia, sok tahu dan mulai mengatur tatanan kehidupan mereka. Padahal Snowbell sendiri yang menyuarakan kebebasan dan tampaknya Lucky mulai terhasut nih dengan Napoleon dan mulai melupakan Snowbell. Kemudian Mr. Whymper, seorang bankir yang menagih hutang Jonas, datang ke peternakan mereka dan menyuruh para binatang untuk melunasi semua hutangnya. Lucky kemudian mengatakan kepada Napoleon mereka butuh uang untuk melunasi semua hutangnya Jones agar peternakan itu tetap menjadi milik mereka. Mereka semua kemudian mulai mengumpulkan hasil panen mereka dan kemudian menjualnya ke para manusia untuk menghasilkan uang. I can't believe I'm buying eggs from Roach. Dari hasil penjualannya itu mereka menghasilkan banyak uang untuk melunasi hutang mereka dan tidak disangka masih ada sisanya nih. Frida mendapatkan laporan dari Whymper kalau para binatang berhasil melunasi hutangnya dan itu membuat Frida kesal nih karena rencananya gagal. Kemudian para babi mulai pindah ke rumahnya Jones untuk tinggal di sana sementara para binatang lainnya hidup di peternakan. Dengan berat hati Lucky harus pergi dari istal nih dan meninggalkan Boxer, sahabatnya itu, karena dia diperintahkan sama Napoleon untuk pindah ke rumah. Singkat cerita, pagi harinya para babi kemudian pergi ke pusat perbelanjaan untuk belanja sekalian menghabiskan sisa uang mereka untuk membeli barang-barang yang mereka inginkan. Terlihat juga di sini kalau Lucky menyukai Puff, seekor babi kecil juga. Di sini Napoleon berusaha mengajarinya untuk mendapatkan hati seorang wanita. Di tengah momen itu Napoleon melihat kalau banyak manusia yang memandang rendah mereka dan itu membuat Napoleon sangat marah. Di rumahnya Napoleon dan para babi ingin menggunakan peralatan yang mereka sudah beli di mall tadi nih. Namun sayangnya tidak ada satupun yang berfungsi. Lucky menjelaskan kalau peralatan yang mereka beli adalah barang elektronik. Barang tersebut membutuhkan listrik untuk berfungsi. Pada akhirnya Napoleon dan para babi kemudian menyuruh para binatang untuk membangun kincir angin nih untuk menghasilkan listrik. Pada awalnya para binatang menolaknya, namun Boxer menyetujuinya karena dia menghargai pendapatnya Lucky. Jika Lucky setuju, maka dia juga setuju. Yang tampaknya para binatang lebih menghargai pendapatnya Boxer, mengingat dia merupakan yang paling tua, sehingga mereka semua setuju juga. Di rumahnya Jones, Napoleon mulai menyuruh anak buahnya, para babi, untuk belajar berjalan dengan dua kaki seperti manusia agar mereka bisa setara dengan manusia. Lucky menjelaskan kalau tindakan tersebut melanggar peraturan, apalagi mereka selama ini benci dengan manusia. Sekarang justru mereka belajar menjadi manusia. Napoleon berusaha menghasut para babi lainnya untuk tidak melupakan peraturan tersebut karena peraturan itu dibuat sama Snowbell, bukan dirinya. Setelah selesai, mereka semua mendatangi para binatang sekalian pamer nih kalau para babi sudah bisa berjalan dengan dua kaki dan membuat para binatang kesal. Mereka menilai kalau tindakannya Napoleon dan para babi sudah kelewat batas dan bahkan hampir menyerupai manusia. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa bekerja keras untuk peternakan ini dan melanjutkan membangun kincir angin tersebut. Terlihat di sini nih, semenjak kepergiannya Snowbell, para binatang terbagi menjadi dua kasta. Dengan kasta tertingginya adalah para babi, sementara para binatang di bawahnya. Mereka diperlakukan sebagai pekerja dan budak, sementara para babi yang menikmati hasil kerja keras mereka. Para babi tinggal di rumah dan makan enak, sementara jatah makan mereka sangat dibatasi nih, lebih parah dari Snowbell. Dan sejak saat itu juga hubungannya Lucky dengan Boxer mulai merenggang. Sampai akhirnya Napoleon datang membawa mobil baru bersama Frida. Dia memberikan kartu kredit kepada Napoleon untuk membeli mobil sport tersebut. Yang malam harinya para babi berpesta dan bergembira di rumahnya Jones bersama Frida juga. Mereka mulai melakukan hal-hal yang dilakukan manusia juga. Bersenang-senang, bahkan minum-minum juga mereka lakukan. Sementara Puff merasa kalau tindakan mereka sudah mulai
dinilai tidak benar. Lucky kemudian menghampiri Puff dan Puff menyuruh Lucky untuk sadar kalau tindakannya Napoleon dan yang lainnya sudah kelewat batas. Semua tindakan mereka tidak mencerminkan kesetaraan. Mereka memandang rendah jenis binatang lain dan menjunjung tinggi yang sejenis saja. Pagi harinya para binatang mulai melakukan demonstrasi nih karena pasokan makanan mereka sudah habis, dan itu semua akibat gaya hidupnya para babi yang hedonisme. We are starving, and we're not. I'm okay. Ow! We can fix this. Lucky kemudian kesal dan menyuruh Napoleon untuk mencari jalan keluarnya. Mereka perlu uang untuk membeli pasokan makanan baru. Namun Napoleon menjelaskan kalau semua uangnya sudah habis buat beli mobil sportnya, dan ia harus membayar cicilan juga buat mobil tersebut. Squealer kemudian memiliki ide gila. Dia menyarankan Napoleon untuk menjual para binatang ke Frida untuk mendapatkan uang. Lucky marah dan menyuruh mereka untuk jangan menjual para binatang karena mereka tidak memiliki hak milik atas kehidupan para binatang. Frida kemudian membawa Napoleon dan Squealer ke kantornya nih. Sekalian dia ingin menunjukkan pabriknya dan bisnisnya kepada mereka. Oh wow. Di sini Frida menawarkan bisnis dengan Napoleon. Dia sangat takjub dengan kincir angin yang dibuat sama Napoleon dan teman-temannya. Dia ingin Napoleon membantunya untuk membangun kincir angin dan bendungan. Dengan begitu, Frida bisa menghemat biaya listrik seumur hidupnya. Sebagai gantinya, Frida akan memberikan pasokan makanan kepada Manor Farm seumur hidup mereka. Jadi Manor Farm tidak akan kelaparan. Lagi-lagi Napoleon bertindak egois. Dia mau menerima tawaran tersebut asalkan dia bisa menjadi terkenal dan diterima di kalangan manusia. Setelah itu mereka sepakat. Setelah sepakat nih, banyak robot mulai berdatangan ke peternakan mereka untuk mulai membangun bendungan dan membuat Lucky marah karena Napoleon sangat egois. Napoleon menjelaskan kalau dia menerima tawaran yang menguntungkan dari Frida. Lagi pula Manor Farm tidak akan kelaparan, jadi Lucky tidak perlu khawatir. Dia menyuruh Lucky untuk membujuk Boxer dan hewan lainnya nih untuk setuju dan berpihak kepadanya tentang pembangunan bendungan tersebut. Karena seperti yang kita tahu, semua binatang sangat hormat dengan Boxer, sehingga keputusan Boxer mempengaruhi keputusan semua binatang juga. Napoleon mengadakan rapat dengan para binatang lain dan mengatakan kalau lahan Manor Farm akan tersingkir sebagian, namun mereka tidak perlu bekerja lagi karena Frida akan terus mengirimkan pasokan makanan setiap minggunya seumur hidup mereka. Sementara Lucky sedang berusaha meyakinkan Boxer. Dia mencoba untuk meyakinkan Boxer nih untuk berada di pihaknya Napoleon, meskipun menurut hati nuraninya Boxer, dia merasa kalau tindakan Napoleon salah. Tapi dia hanyalah seekor kuda yang bodoh nih, dan selama dia hidup dia sudah dijadikan sebagai hewan yang pekerja yang membantu pekerjaan manusia. Maka dari itu dia tidak bisa memberontak atau membangkang. Dia pada akhirnya menyetujui dan sependapat dengan Napoleon. Di sini Napoleon dan juga Frida kemudian mulai membangun bendungan tersebut tanpa ada halangannya lagi karena semua binatang telah setuju pembangunan tersebut. Sampai akhirnya bendungannya selesai dibangun dan salah satu pekerja ada yang ketiban ekskavator dan Boxer segera menyelamatkan pekerja tersebut. Dia berhasil menyelamatkan pekerja tersebut nih, akan tetapi kakinya patah dan tubuhnya sudah lemas. Dia tampaknya menyadari nih kalau umurnya tidak akan panjang lagi. Apalagi dia merupakan kuda pekerja nih. Jika kakinya patah, maka dia sudah tidak berguna lagi. Sampai akhirnya ada sebuah helikopter yang menjemput Boxer. Kemudian menyadari kalau helikopter itu akan membawa Boxer ke pabrik lem. Artinya Boxer akan dieksekusi di pabrik lem untuk dijadikan bahan pembuat lem. Lucky kemudian melaporkan hal tersebut kepada Napoleon nih. Namun sayangnya Napoleon tidak peduli. Bahkan semua kejadian tersebut merupakan rencana mereka. Dia ingin menyingkirkan Boxer karena dia merasa kalau Boxer adalah duri dalam daging yang bisa mengancam kepemimpinannya. Lucky yang merasa sedih karena kehilangan sahabatnya itu, dia kemudian memberontak dan pergi ke istal dan bertemu dengan Benjamin si keledai. Dia menyampaikan penyesalannya dan permintaan maafnya karena sudah bertindak bodoh dan berpihak sama Napoleon. Namun dia menyadari nih kalau selama ini dia berada di pihak yang salah. Dia berjanji akan memperbaiki semuanya asalkan semua binatang bisa membantunya. Yang beruntungnya semua binatang tidak bodoh lagi karena Pup sudah mengajari mereka membaca dan mereka juga setuju untuk membantu Lucky buat melawan Napoleon. Mereka semua kemudian bekerja sama untuk menghancurkan Napoleon dengan cara mempermalukannya di depan para hadirin saat Napoleon pidato nanti. Lucky memimpin pemberontakan tersebut dan mengarahkan para binatang agar rencana berjalan dengan sempurna. We'll need some things to help us get their attention. And lastly,
Sampai akhirnya pidato dimulai dan semuanya berjalan dengan baik. Para hadirin sangat antusias dengan pidatonya Napoleon nih. Namun sampai akhirnya rencana mereka dimulai. Karena kesalahan Schuyler, aliran listrik tidak sengaja menjadi konslet dan meledakkan tumpukan kembang api yang berada di bendungan dan membuat bendungan hancur. It worked! It worked! Yeah! Banyak binatang yang berusaha untuk kabur dan menyelamatkan diri, dan Lucky menyuruh mereka untuk pergi ke rumahnya Jones karena itu tempat yang aman. Sementara Lucky ingin berbicara dengan Napoleon nih, dia menyampaikan kekecewaannya kepada Napoleon dan rasa kesalnya karena Napoleon yang egois. Di sini Napoleon menjelaskan para binatang tidak istimewa. Kaum babi adalah kaum yang spesial dan makanya dia sangat mendewakan kaum babi. Tapi Lucky menjelaskan nih, kalau babi pun juga binatang. Meskipun berbeda-beda jenis binatang, namun mereka semua adalah binatang. Semua binatang itu setara haknya. Terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua yang membuat mereka terjatuh ke air dan saling menghabisi satu sama lain. Yang beruntungnya Lucky berhasil selamat, sementara Napoleon telah tewas tenggelam nih, dan mereka semua bahagia karena semuanya selamat. Di sini mereka menyadari kalau kebebasan yang mereka inginkan bukan kebebasan yang mutlak, namun kebebasan yang masih membutuhkan peraturan dan kepemimpinan. Namun kekuasaan tanpa pengawasan bisa berubah menjadi penindasan, sama halnya dengan Snowball dan Napoleon yang memimpin tanpa pengawasan sekalipun. Akhirnya para binatang juga belajar untuk jangan percaya sepenuhnya kepada pemimpin, apalagi propaganda yang menyesatkan. Mereka harus cerdas dan berani untuk mempertanyakan hal yang salah. Mereka pada akhirnya juga belajar dari Boxer nih, kalau terlalu baik dan pekerja keras juga bisa dimanfaatkan jika tanpa berpikir. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.